Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'dini bi arshiha qabla ayya'duni muslimin. Sadaqallahul azim. Jamaah Masjid Manarul Ilmi yang berbahagia, kita lanjutkan ngaji kita pada pagi ini dengan pembahasan surah Al-An'am ayat ke-38 hingga 40. Di dalam 3 ayat ini merupakan penggalan dari kisah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dan peristiwa ini merupakan peristiwa yang cukup menarik. Sebenarnya mirip dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, tetapi ayat ini memang relatif jarang dibahas, yakni pengangkutan jarak jauh dalam waktu yang relatif singkat. Yang dalam bahasa sains itu sering dikenal atau disebut dengan teleportasi. Jadi pengangkutan jarak jauh. Bahkan saat ini ada istilah yang dikenal dengan istilah teleportasi kuantum. Pengiriman informasi dalam jarak jauh tetapi terlaksana dalam waktu yang relatif singkat. Nah, tiga ayat tersebut, yang pertama tadi saya kutip di dalam muqaddimah, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arshiha qabla ayya'tuni muslimin. Berkata Nabiullah Sulaiman, wahai para pembesar, siapa di antara kalian yang dapat datang kepadaku dengan membawa singgasananya sebelum mereka datang kepadaku dalam kondisi tunduk, dalam kondisi patuh padaku. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma mim maqamika wa inni alaihi laqawiyyun amin. Qala alladhi indahu ilmun minal kitabi
ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuka falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sebelum membahas 3 ayat ini, kita pahami dulu peta di Timur Tengah, supaya kita mempunyai bayangan tentang pengangkutan singgasana Ratu Saba ke kerajaan Nabiullah Sulaiman. Disebutkan kerajaan Nabi Sulaiman, para mufasir itu berada di daerah atau wilayah Syam. Kalau pada gambar ini wilayah Syam itu di Laut Merah ke atas. Nah, di situ ada beberapa negara. Ya, ada Jordan, ada Syria, ada Lebanon, ada Israel, bahkan juga Gaza di situ. Nah, itulah area negeri Syam yang sering kita dengar. Kemudian tempat Ratu Saba itu para mufasir menyebutnya berada di daerah Yaman. Jadi di bawah Saudi, di selatan Saudi. Nah, maka kalau pemahaman ini benar, hak, maka Yaman, daerah Ratu Saba dan kerajaan Nabi Sulaiman itu teramat sangat jauh. Ya. Ini berapa ribu kilometer dari ujung bawah ke tengah. Nah, ini kalau kita lihat, jadi di bawah ini Yaman, nah, kemudian ini Jordan, Syria, Lebanon, Israel, di sini adalah wilayah Syam. Nah, ayat 38, qala ya ayyuhal malau ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. At-Tabari menguraikan adanya perbedaan terkait dengan ungkapan Nabi Sulaiman ini. Ada 2 pandangan. Yang pertama, ungkapan ini disampaikan oleh Nabi Sulaiman setelah mendengar laporan burung hudhud. Di ayat sebelumnya disebutkan ketika melakukan perjalanan, kemudian Nabi Sulaiman ngecek para pasukan, para bala tentaranya, ternyata kemudian tidak tampak burung hudhud.
Nah, di situ disebutkan kemana Hudhud. Awas nanti kalau tidak bisa mempertanggungjawaban kepergiannya, maka akan saya sembelih. Nah, di situ kemudian burung Hudhud melaporkan bahwa dia baru saja dari tempat yang jauh. Nah, kemudian diceritakan tentang kondisi suatu negeri, masyarakatnya, bahkan diceritakan juga singgasana negeri tersebut. Nah, mendengar laporan ini, maka Nabi Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasana itu sebelum mereka datang padaku dalam kondisi yang berserah diri, dalam artian tidak melakukan perlawanan." Jadi ini untuk menguji kebenaran laporan burung Hudhud. Yang kedua, mendengar laporan burung Hudhud ini, Nabi Sulaiman takjub dan kemudian ingin melihat apakah benar laporan dari burung Hudhud. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang lebih umum, ungkapan ini disampaikan oleh Nabi Sulaiman setelah Nabi Sulaiman mengirim surat pasca laporan burung Hudhud, dan kemudian Ratu Saba mengirim utusan untuk memberi hadiah kepada Nabi Sulaiman, dan hadiahnya itu ditolak. Kemudian Nabi Sulaiman juga menyampaikan ancaman begitu. Nah, karena hadiahnya tidak diterima, maka Ratu Saba mengatakan kepada para pembesarnya bahwa ini bukan raja biasa, jadi tidak perlu kita nolak. Nah, tapi kemudian permintaannya untuk masuk Islam, ya, itu dipenuhi, dan kemudian Ratu Saba dan bala tentaranya, pengikutnya itu tidak melakukan perlawanan. Mereka berniat untuk berangkat menuju kerajaan Nabi Sulaiman. Tetapi sebelum itu Ratu Saba memerintahkan untuk melakukan perlindungan yang berlapis-lapis terhadap singgasananya hingga 7 lapis, dan kemudian dijaga dengan ekstra ketat, ya, selama Ratu Saba dan bala tentaranya ini mengunjungi kerajaan Nabi Sulaiman. Maka Ratu Saba bersama 12.000 pembesar dan bala tentaranya kemudian melakukan perjalanan menuju kerajaan Nabi Sulaiman. Dan perjalanan ini pun dipantau oleh pasukan jin dari Nabi Sulaiman. Nah, ketika rombongan
yang dipimpin oleh Ratu Saba ini sudah relatif dekat ke kerajaan Nabi Sulaiman, maka berkatalah Nabi Sulaiman, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ay ya'tuni muslimin. Nah, ini pendapat terkait dengan ungkapan Nabi Sulaiman yang termaktub di dalam ayat ke-38 surah An-Naml. Nah, jadi diambilnya singgasana ini kemudian diberi penjelasan bahwa ini untuk diambil sebelum Ratu Saba itu menyatakan masuk Islam, sehingga singgasana itu bisa dipandang sebagai rampasan perang, begitu ya. Nah, tetapi pandangan yang lain itu bukan dengan misi pengambilan pengangkutan singgasana Ratu Saba, itu bukan dalam konteks kepemilikan ya, tetapi untuk memperlihatkan kenabian dari Nabi Sulaiman. Nah, ini terkait dengan motif pengambilan singgasana. Jadi ada pendapat yang berbeda. Nah, maka pertanyaan dari Nabi Sulaiman itu kemudian direspon. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alaihi laqawiyyun amin. Berkata ifrit, jadi bangsa jin, kalau dari segi kata itu bisa bermakna kejam, ganas, begitu ya. Tapi tentang ifrit sendiri itu dari si qiraah itu bisa ifritun dengan jamak afariyun atau ifriyatun dengan jamak afaritun. Ini dijelaskan di dalam tafsir At-Tabari. Nah, Ibnu Katsir maupun Jalalain dan juga tafsir berikutnya termasuk tafsir yang terbaru Al-Munir dari Syekh Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa ifrit itu adalah jin yang kuat dan keras. Huwal qawiyyus syadid. Ini bahkan ini adalah disebutkan juga pimpinan para jin. Nah, ini jadi yang menyodorkan diri itu adalah jin ifrit. Nah, kemudian ada juga yang berpandangan bahwa jin ini termotivasi ya untuk mengambilkan singgasana itu. Misinya adalah
agar nantinya itu tidak terjadi perkawinan antara Nabi Sulaiman dan Ratu Saba. Sebab kalau terjadi perkawinan dan kemudian mempunyai anak, maka jin ifrit itu akan terus tertahan. Nah, kemudian jin cerdik ini mengatakan, aku bisa datang padamu dengan singgasana itu sebelum kamu berdiri mim maqamik. Nah, makom di sini adalah tempat Nabi Sulaiman mengadili para masyarakat di sana pada waktu itu, jadi manusia maupun jin, dari pagi hingga tengah hari, bahkan kemudian ada yang menyebutkan juga hingga sore hari. Jadi yang dimaksud sebelum berdiri mim maqamik itu bukan duduk kemudian berdiri, tetapi dari Nabi Sulaiman melaksanakan tugas sebagai hakim, mengadili orang-orang dan jin warganya dari pagi hingga tengah hari, atau sebagian bahkan mengatakan hingga sore hari. Jadi artinya proses membawa singgasana itu berlangsung sekitar setengah hari atau bahkan sehari. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Jadi sungguh aku atasnya itu adalah sangat kuat. Jadi sanggup membawa singgasana itu. Bahkan kemudian ditegaskan selain kuat juga amin, dapat dipercaya. Dapat dipercaya itu berarti karena singgasananya ini terbuat dari emas dan mutiara, maka singgasana ini nggak akan ada bagian yang kurang, nggak ada bagian yang dientit. Nah, kira-kira begitu. Jadi bisa dibawa dan disampaikan dalam kondisi utuh. Nah, ini jaminan dari jin ifrit. Nah, setelah mendengar jawaban ini, Nabi Sulaiman merespon, Nabi Sulaiman itu merespon tawaran dari jin ifrit. Qala Sulaimanu uridu asra'a min dzalik. Berkata Nabi Sulaiman, aku ingin yang lebih cepat dari itu. Jadi setengah hari apalagi sehari itu dipandang terlalu lemot, lelet gitu. Jadi nggak lega Nabi Sulaiman. Nah, karena Nabi Sulaiman ingin lebih cepat, maka kemudian di ayat 40 disebutkan qala alladzi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuka. Jadi kemudian berkata orang yang di sisinya ada ilmu dari Alkitab. Nah, ini dari Alkitab. Nah, di sini banyak pendapat, siapa yang dimaksud dengan orang yang mempunyai ilmu spesial ini,
Nah, tetapi jumhur menyebutkan orang itu adalah Asif ibnu Burkhoya, orang Israel ya sekarang itu, sekretaris dari Nabi Sulaiman, yang doa-doanya itu dikabulkan oleh Allah. Nah, Asif bin Burkhoya ini ya, menawarkan diri mampu membawa singgasana itu ya sebelum bulu mata memandang kelopak mata memandang ke suatu tempat, kemudian kelopak mata itu menutup dan membuka. Nah, maka singgasana itu sudah bisa tersedia di depan Nabi Sulaiman. Nah, karena itu kemudian ya Asif bin Burkhoya ini meminta kepada Nabi Sulaiman untuk melihat ke atas, melihat langit. Nah, di saat Nabi Sulaiman melihat ke langit itu, maka Asif berdoa. Ya. Nah, sedang terkait dengan doanya sendiri ada dua versi. Versi pertama menyebutkan doanya ya dzal jalali wal ikram. Ini yang pertama. Nah, kemudian meminta Nabi Sulaiman melihat di depan setelah melihat langit. Nah, singgasana itu sudah ada di situ. Ini yang pertama, doa yang pertama. Doa yang kedua itu lebih panjang. Ya. Ya ilahana wa ilaha kulla syai'in. Ya ilahana, wahai Tuhan kami, wa ilaha kulli syai'in, dan Tuhan segala sesuatu, ilahan wahidan, Tuhan yang satu, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, a'tini bi arsyiha, datangkan kepadaku singgasana Ratu Saba. Ini doa yang dipanjatkan oleh Asif. Nah, maka singgasana itu pun muncul. Ya, singgasana itu pun muncul. Nah, itu. Kemudian Nabi Sulaiman melihat. Nah, ini falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ya. Jadi ketika singgasana itu sudah ada di depannya, Nabi Sulaiman berkata, ini adalah keutamaan dari Tuhanku, ya, untuk mengetahui, untuk menguji apakah aku termasuk orang-orang yang bersyukur atau orang-orang yang kufur. Maka barang siapa bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka Tuhanku maha kaya dan maha kasih. Nah, ini ya. Jadi
misinya itu. Nah, tetapi ada juga yang menyebutkan bahwa orang yang mempunyai ilmu itu adalah Nabi Khidir. Ya. Ini adalah Nabi Khidir. Jadi yang muncul sebelum Nabi muncul, yang muncul sebelum muncul bersama Nabi Musa, begitu. Ini Nabi Khidir. Tapi ada juga yang berpandangan bahwa orang yang mempunyai ilmu itu tidak lain adalah Nabi Sulaiman itu sendiri. Setelah mendengar jawaban dari Ifrit yang akan membawa singgasana Ratu Saba dalam waktu setengah hari atau bahkan sehari itu, Nabi Sulaiman tidak puas, ya, tidak puas, ingin lebih cepat dan kemudian berkata, ya, berkata, nah, seperti ungkapan ini, aku bisa. Jadi ungkapan ini, ungkapan Nabi Sulaiman yang disampaikan kepada Ifrit. Ini pemahaman bagi mereka yang menyebutkan bahwa orang yang berilmu di sisinya itu adalah Nabi Sulaiman. Al-Maraghi itu sejak awal menyebutkan ya, bahwa orang ini adalah Nabi Sulaiman, ya, di dalam tafsirnya itu. Jadi ini pandangan terkait dengan orang yang mempunyai ilmu yang berasal dari kitab. Nah, sekarang apa itu teleportasi? Kalau dalam dunia aktual yang biasa ditayangkan dalam bentuk film-film, teleportasi itu diwakili oleh film fiksi Star Trek. Ya. Nah ini. Jadi dalam film Star Trek ini yang ada dalam pesawat Enterprise begitu. Nah, beberapa orang, 1, 2 orang, 1, 2 atau 3 orang masuk ke dalam ruang yang berisi mesin scan begitu. Nah, kemudian tubuh ini di-scan gitu ya. Itu. Ini film yang populer dan ditayangkan secara serial di televisi nasional kita TVRI tahun 70-an. Saya lupa apakah saya waktu itu SD atau SMP ya. Tapi itu menjadi film serial. Dan menjadi film serial favorit saya juga gitu ya. Karena di situ ada imajinasi. Nah, jadi pesawat Enterprise yang berada di ruang angkasa ini ya. Ini kemudian 2-3 orang masuk ke dalam ruang untuk dipindahkan ke suatu tempat yang jauh. Caranya di-scan di dalam ruang khusus ya, scan. Nah, kemudian setelah di-scan, maka ini dipindahkan ke tempat yang jauh. Ya, ke tempat yang jauh. Ini adalah film fiksi, Ibu Bapak. Ya. Film fiksi ini itu kemudian menginspirasi dan melahirkan salah satu bidang yang sekarang juga sedang booming, yaitu quantum teleportation. Salah satu subcabang dari apa yang disebut dengan quantum information. Nah ini. Nah,
Ini kalau kita renung-renungkan, kita banding-bandingkan, maka ini tadi mirip seperti pengangkutan singgasana Ratu Saba dari Yaman, negeri Saba. Ya, kalau Saba versi Kiai siapa yang dari UIN Jakarta itu? Wonosobo itu. Sedangkan Sulaiman itu di Sleman. Nah, ini ya. Itu maaf ini itu dosen UIN Jakarta yang banyak menulis buku tentang matematika dan Islam itu, nggih. Kiai siapa itu? Insyaallah lupa. Ya. Jadi beliau pernah menulis satu buku ya. Jadi Nabi Sulaiman itu di Sleman, Ratu Saba itu di daerah Wonosobo. Ya, di hutan Wonosobo begitu diceritakan ya. Nah ini yang terbaru lagi ya. Nah, jadi ini dikirim. Lalu Nabi Sulaiman tadi ya diminta untuk melihat ke langit, ke atas oleh Asif ya bin Burkhoya begitu. Kemudian Burkhoya berdoa, lalu datanglah singgasana yang di tempatnya itu dijaga oleh sekian banyak pasukan ya, yang sudah penjagaannya itu sampai 7 lapis ya. Ternyata juga masih bobol. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, yang menarik lagi juga ada pendapat yang mengatakan bahwa pengangkutannya itu dari dalam bumi kemudian keluar dari bumi ya. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Nah, mana yang benar tentu wallahu a'lam. Sama-sama sulit kita pahami. Baik yang dari atas maupun yang dari bumi. Kalau yang dari bawah itu mungkin, kalau dari bawah itu siapa ya? Kalau putranya Bimo itu yang biasa perjalanan dari bawah itu siapa? Ontorejo nggih. Nah, itu Ontorejo berarti yang bawah ya. Tapi kalau yang dari atas itu berarti Gadut Koco. Nah ini. Nah, 2 tahun yang lalu saya main wayang. Wayangnya guru besar. Saya main sebagai Sukrosono. Nah, Sukrosono itu adalah orang yang memindah Taman Sriwedari. Itu. Jadi kok mirip-mirip ceritanya Nabi Sulaiman. Jadi ternyata ya kisah-kisah lama kita itu ternyata satu dengan yang lain tuh kok saling terkait begitu ya. Gitu. Mungkin kita menyalahkan. Kita kalau wah aku kejawen begitu ya. Ojo gampang nuduh iku kejawen. Awakmu wis ngaji durung? Surah An-Naml ayat 38 sampai 40. Iku ceritane persis seperti itu ya. Cuma yang dipindah bukan Taman Sriwedari tapi singgasana. Tapi juga sama permintaannya supaya Taman Sriwedari itu pindah tanpa ada satupun bunga yang gugur selama pemindahan itu. Nah, begitu ya. Nah, Jin Ifrit tadi menjamin aku bisa membawa tanpa satupun hiasan berkurang dan pindah tempat. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, ini kan sepadan ya. Nah, itu. Ya, ini adalah rangkaian kisah yang dimaktub di dalam kitab suci kita. Dan kebetulan saya juga sedang menulis buku tentang teleportasi kuantum, dan saya menutup buku saya ini dengan pembahasan
3 ayat ini. Jadi kisah Nabi Sulaiman diawali bab pertamanya film Star Trek, karena itu yang kemudian menginspirasi para ahli fisika, ya, cerita fiksi itu kemudian dirumuskan dalam konsep matematik, dan aplikasinya juga sudah eksperimen untuk pembuktiannya juga sudah beberapa dilakukan di Amerika maupun di Cina, begitu. Dan itu yang sempat saya jadikan bahan pidato pengukuhan guru besar pada bulan November tahun 2020 yang lalu. Karena itu saya ingin menuliskan bagian dari naskah itu dalam bentuk buku yang lebih deskriptif. Nah, bab terakhirnya itu adalah bab teleportasi Nabi Sulaiman. Ya, tentu kebenarannya adalah wallahu a'lam, ya, dalam artian detail seperti yang dinyatakan oleh para ulama. Apakah pengirimannya seperti dibawa oleh Ontorojo, ya, nembus bumi, atau melalui udara seperti Gatot Kaca, begitu ya. Tapi itulah kisah yang hak yang dituliskan di dalam kitab suci kita. Kita perlu mengambil hikmah untuk belajar dari kisah tersebut, dan barangkali salah satu hikmah saat ini yang muncul itu adalah lahirnya teleportasi kuantum yang sekarang juga itu merupakan topik yang booming di dalam dunia fisika kuantum optik. Mudah-mudahan memotivasi kita untuk lebih banyak belajar lagi, karena ternyata hasanah di dalam Islam itu amat sangat kaya. Dan dengan pengetahuan itu iman kita menjadi kokoh, dan karena itu kemudian Allah mengangkat derajat kita, karena memang Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan berilmu di antara kalian.